disusun secara berurutan tanpa memiliki percabangan kabel. Berikut ini adalah rangkaian serinya. Saya menggunakan dua lampu, masing-masing hambatannya 10 ohm, satu baterai dengan tegangan sebesar 9 volt, dan serangkaian kabel. Arah pergerakan elektron pada suatu rangkaian itu dari kutub negatif menuju kutub positif, sedangkan arah arusnya kebalikan dari arah elektron, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Pada rangkaian seri ini terlihat bahwa elektronnya bergerak lambat, begitu juga dengan gerak arusnya. Pada rangkaian seri ini, kedua lampu menyala dengan terang yang sama karena dipengaruhi oleh besar hambatan dan tegangan yang sama. Selanjutnya saya akan menambahkan satu resistor sebesar 30 ohm di rangkaian ini. Resistor ini dimaksudkan untuk membatasi atau mengatur arus dan tegangan pada suatu rangkaian. Nah, di sini terlihat gerak elektron sangat lambat dari yang sebelumnya. Begitu juga dengan arusnya, karena dipengaruhi oleh banyaknya atau besarnya hambatan yang dipasang pada rangkaian seri. Nah, nyala pada kedua lampu redup dikarenakan hambatan dan tegangan pada lampu lebih kecil daripada hambatan dan tegangan pada resistor. Oke, halo teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari cabang sirkuit yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi bisa 2 cabang sirkuit, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Kali ini saya akan menggunakan yang 3 cabang dengan lampu yang hambatannya sama, yakni 10 ohm dan sumber tegangannya 9 volt. Jika kita melihat arah arusnya, arah arus konvensional itu dari kutub positif mengalir ke cabang 1, cabang 2, dan cabang 3, lalu mengaliri lampu sehingga lampu itu menyala. Setelah itu arusnya keluar ke cabang luar dan kembali ke kutub negatif. Jika kita melihat elektronnya, pergerakan elektronnya itu justru berlawanan. Dari kutub negatif, lalu masuk ke cabang, mengaliri lampu sehingga lampu itu juga menyala, dan bergerak keluar dari cabang kembali ke kutub positif. Coba kalau saya tambahkan resistor lagi, kalau tidak di cabang 2 bisa di cabang 3. Kita lihat, jadi hambatan itu bisa untuk memperlambat gerak elektron. 10, R2 ini ditambah 10 jadi 20, dan R3 ini jadi tetap 10. Ya. Kalau saya tambahkan resistor lagi di sini, dan ini saya tambah jadi 12 ohm. Jadi ini 10 ohm, ini 20, ini 22. Nah, kita lihat pergerakan elektron juga bergerak lambat. Jadi resistor itu juga bisa untuk memperlambat gerak arus listrik. Nih, geraknya jadi lambat, dan lampunya kita bisa lihat lampunya jadi redup daripada yang cabang pertama. Cabang pertama lampunya terang, lampu kedua, ketiga, karena ada resistor yang
membuat gerak arusnya jadi pelan, menyebabkan nyala lampunya jadi redup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaruhnya jika ada nilai dari hambatan dalam kabel dan hambatan baterai, baik pada rangkaian seri maupun paralel. Ketika hambatan dalam kabel dinaikkan, dapat dilihat bahwa nyala lampunya semakin redup. Demikian juga jika hambatan pada baterai dinaikkan, dapat dilihat bahwa lampunya juga semakin redup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi jika ada nilai hambatan baik dalam kabel maupun pada baterai adalah membuat nyala lampunya semakin redup. Saya akan menjelaskan cara mengukur tegangan dan kuat arus menggunakan rangkaian seri. Seperti teman-teman telah ketahui, alat untuk mengukur tegangan yaitu voltmeter dan alat untuk mengukur kuat arus yaitu ampermeter. Saya menggunakan satu baterai yang memiliki nilai 9 volt dan 2 buah lampu yang memiliki hambatan masing-masing 10 ohm. Pertama-tama kita akan mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Pada voltmeter terdapat 2 buah batang penyidik, yaitu batang penyidik hitam dan batang penyidik merah. Batang penyidik hitam bernilai negatif dan batang penyidik merah bernilai positif. Misalkan saja ini lampu pertama dan ini lampu kedua. Kita akan mengukur lampu pertama. Tegangan pada lampu pertama yaitu 4,5 volt. Tegangan pada lampu kedua yaitu 4,5 volt. Untuk mengukur tegangan total pada kedua lampu, tinggal ditambahkan saja tegangan pada lampu 1 dan tegangan pada lampu 2 yaitu 9 volt. Kemudian kita akan mengukur kuat arus menggunakan ampermeter. Kita harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, kemudian memasukkan ampermeter ke dalam rangkaian. Nah, jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri ini bernilai 0,45 ampere.